toleransi terhadap politik uang itu sangat tinggi dan bahkan seolah-olah jadi kebutuhan. Nah karena itu ketika menjabat jadi bupati, ini nanti teman-teman yang semua yang baru kepilih ya, itu jebakan pertama adalah tiba-tiba kita akan didatangi oleh pejabat, lama-lama pejabat itu yang merintah kita, bukan kita yang merintah pejabat. Kebaikanmu itu bagus untuk diomongkan, tapi untuk dipilih ternyata tidak cukup kebaikanmu. Ini hasil kesimpulan sosiologis saya ini ya. Kita sambut Dr. Suyoto. Apa kabar? Baik. Nah, Dr. Suyoto ini kita sapa sebagai Kang Yoto. Saya awalnya sapa Kang Yoto ini kukira dari Sunda, Kang. Apa benar, Kang? Kang Yoto itu kalau di Bojonegoro itu adalah panggilan untuk kaum alit. Kalau elitnya itu dipanggil Mas. Jadi kalau Mas Yoto itu berarti elit. Kalau Kang Yoto itu adalah alit. Tapi saya pilih panggilan itu juga bagian dari strategi kampanye. Karena itu dipakai waktu saya mencalonkan bupati pada periode kampanye 2007. Milih dengan Kang itu setelah mempertimbangkan saya sedang melawan elit, melawan incumbent dan melawan semua elit partai. Dan itu pilihan pertama kali, pilihan langsung oleh rakyat. Dan saya waktu itu kan ada bahasa Arab yang bagus tuh, kholif tuh rof gitu ya. Berbedalah maka kamu akan dikenal, diketahui. Ketika semua orang fotonya pakai kopiah, saya nggak pakai kopiah gitu waktu itu. Lalu umur saya masih muda, makanya dipanggil Kang gitu ya. Waktu itu saya umur 42 tahun dan proses Kang itu kan sebenarnya bagian dari social engagement. Bagaimana merangkul kalangan yang memang menjadi target market saya waktu itu, yaitu orang kecil. Dan kebetulan ada basis surveinya, kepuasan publik sangat rendah terhadap pemerintah. Maka saya harus mengidentifikasi diri menjadi bagian dari rakyat, bukan bagian dari elit. Tapi rakyat yang macam apa saya ini? Nah kemudian berproses. Orang semua mengatakan bahwa saya ini orang yang kompeten karena muda, pernah jadi rektor, jadi dosen dan kemudian jadi DPR provinsi. Jadi tapi yang menarik adalah anaknya orang miskin gitu. Jadi cerita anaknya orang miskin yang kemudian berproses melakukan akselerasi vertikal dengan menjadi sesuatu itu bagi orang kampung adalah cerita yang menarik. Dan ketika kemudian saya paham tentang pemerintahan, paham tentang kebijakan publik, kebijakan anggaran, orang langsung wah kayaknya ini yang menjadi harapan kita. Dan saya jujur ketika orang misalnya ingin mendekonstruksi saya sebagai orang yang tidak misalnya ada itu orang Muhammadiyah gitu kan. Nah iya memang saya Muhammadiyah, saya nggak pakai kopiah gitu kan. Dan saya justru mengatakan ketika orang tanya kenapa nggak pakai kopiah, saya mengatakan bahwa politik harus dimulai dari kejujuran tentang siapa diri kita. Oke, Kang, yang paling menarik dari Akang satu pertanyaan saya itu. Kang Yoto ini kan seorang rektor, ya kan? Rektor intelektual harusnya jadi punakawan di antara pemerintahan dan seorang penasehat. Pilihan Kang Yoto waktu hadir dan mencalonkan diri, tentu kan publik nanya. Padahal Kang Yoto sudah posisinya sangat aman sekali dan saya pikir Kang Yoto akan lebih dipercaya sebagai rektor dan mungkin akan lebih dekat dengan rakyat karena seorang intelektual. Apa pilihan yang kemudian memilih Bojonegoro? Ini kan menjadi PR yang berat dan pilihan yang harusnya kita tahu, Kang. Sulit. Kenapa, Kang? Ya saya suka kesulitan. Bojonegoro pada saat itu kenapa, Kang? Sulit. Bayangkan, saya cek kemiskinannya Bojonegoro itu sampai tahun 2000 nomor 1 termiskin. Tahun 2008 ketika saya dilantik itu nomor 3 termiskin di Jawa Timur.
APBD-nya 850 miliar, hutangnya 350 miliar. Dan tidak bisa menerbitkan bond loh pemerintah daerah, tidak seperti pemerintah nasional bisa menerbitkan hutang ya. Kita nggak bisa karena apa? Nggak ada aturan dengan mudah waktu itu. Jadi sulit, infrastrukturnya sulit, rakyatnya juga sulit, dan konflik luar biasa karena dalam sejarahnya konflik antara Majapahit dengan Demak itu melting pot konfliknya ada di Bojonegoro. Makanya Aryo Penangsang kan di situ dia gugurnya. Jadi karena sulit itu, dan ketika saya waktu saya jadi DPR itu ternyata saya mulai kenal diri saya. Setelah saya direktor sebentar, satu periode lebih sedikit kan saya jadi DPR. Dan begitu jadi DPR saya mulai tahu siapa diri saya. Ternyata saya tidak suka menjadi orang yang mengkritik, orang yang cuma menyalah-nyalahkan orang. Tapi saya lebih suka orang yang pada posisi risk taker, mengambil risiko, mengambil inisiatif, menjadi bagian dari proses untuk mencari solusi. Itu ternyata panggilan hidup saya. Maka ketika semua orang mengatakan nanti Kang Yoto nggak malu kalau kalah, ya mungkin malu saya bilang gitu. Terus itu sulit, ya sulit saya bilang. Saya ganti tanya, apa ada pilkada yang mudah aku? Apalagi pilkada langsung. Waktu itu kan sudah banyak ya daerah. Ternyata nggak ada itu yang mudah. Ya sudah, memang hidup kita kan untuk mencari kesulitan dan mengambil kesulitan. Jadi kalau kemudian malu dianggap sebagai ongkosnya, ya nggak apa-apa, wong malu saja kok. Gitu. Oke. Yang kita tahu Kang, informasi bahwa kalau memang wilayah Bojonegoro ini adalah wilayah kabupaten termiskin di Jawa Timur. Saya ingin tahu Kang, apakah politik uang tinggi nggak waktu Kang Nyoto itu nyalon? Ya makanya kalau sekarang saya ditanya, mungkin saya kalau maju lagi nggak kepilih saya. Kenapa? Karena semua survei mengatakan bahwa toleransi terhadap politik uang itu sangat tinggi dan bahkan seolah-olah jadi kebutuhan politik uang itu ya. Orang merasa bahwa ini sudah jadi culture, kalau mau berangkat harus dikasih sangu, dan dianggap culture juga. Kenapa? Karena setiap orang yang mau mendapat sesuatu harus keluar ongkos dong gitu. Seolah-olah itu menjadi common sense, menjadi budaya gitu ya. Dan saya bersyukur waktu itu tidak ada momentum itu. Jadi orang pilihan pertama kali situasinya seolah-olah sedang mencari alternatif rakyat ini. Dan ketika saya menyodorkan diri menjadi alternatif dengan cara direct communication, komunikasi langsung dengan rakyat dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan saya tidur, kemudian saya setiap ada acara hajatan, semua orang yang mengundang saya datangi. Saya nggak diundang pun kadang-kadang saya mampir. Itu membuat kampanye saya sangat murah. Dan karena saya tidak punya duit untuk beli suara, ya sejak awal saya katakan saya nggak akan memberi uang untuk nyoblos gitu ya. Nah kebetulan juga mungkin waktu itu kompetitor saya tidak keluar duit banyak juga. Umpama kalau kompetitor saya waktu itu keluar duit besar banyak, kalah juga kali saya gitu loh. Tumbang juga ya. Tumbang. Jadi ketika itu tidak keluar duit secara masif, makanya saya bisa kemudian mungkin orang berpikir beginilah, daripada sama-sama nggak dapat duit ya mendingan milih Kang Yoto gitulah. Lumayan karena dari reasoning, kalau saya milih Kang Yoto, saya punya harapan baru bersama Kang Yoto gitu. Jadi kan normal sekali semua orang pengen harapan barunya kan, dan saya sewaktu itu dianggap merepresentasikan harapan baru itu. Oke. Kang Yoto, saya pengen tahu deh Kang. Waktu akan bilang tadi bahwa saya tidak modal banyak, ya kan? Sama lawan saya juga tidak modal banyak. Kalau andanya modal banyak, kita tumbang juga tuh pada saat itu. Waktu itu Kang, apa yang Kang Yoto lakukan dengan modal seadanya? Ini juga penting juga ada teman-teman yang sedang berkontestasi Kang. Dengan mereka yang tidak diusung partai besar, tapi juga modal juga tidak besar. Apa Kang yang harus dilakukan? Persisnya ya. Saya kira-kira dari start kampanye itu H-10 bulan sampai saya dilantik itu habis 1 miliar lah kira-kira. Habis 1 miliar rupiah. Itu presisi hitungnya udah tepat itu Kang? Ya karena uang saya itu lebih sedikit dan kemudian saya belikan kendaraan untuk saya jadikan mobil dinas waktu saya jadi bupati ya.
apa yang saya kerjakan? Saya sebenarnya mengalir aja waktu itu. Jadi saya ngalir, pertama saya ingin ada pelajaran yang berharga yang saya dapatkan. Tadinya setiap kali saya ketemu orang, di bulan pertama, bulan kedua, saya cenderung bicara. Saya pidato, saya apa. Karena saya merasa hebat pidatonya. Saya pernah jadi aktivis, saya pengurus ormas, dan saya mubalek, saya rektor, saya dosen, kan pinter ngomong gitu kan. Tapi dari situ saya dapat pelajaran bahwa ternyata orang tidak menunggu omongan saya gitu ya. Atau tidak semua omongan saya itu ditunggu gitu. Baru kemudian saya balik, saya lebih banyak bertanya dan mendengar. Dengan kemudian melihat apa hasil survei tentang apa yang paling dikeluhkan oleh rakyat Bojonegoro dan saya dengar langsung, maka cara komunikasi saya kemudian saya balik. Saya seolah-olah hanya mengkonfirmasi saja apakah betul ini masalah yang Bapak Ibu hadapi. Nah, ketika semua orang mengatakan iya, baru saya menunjukkan satu pintu yang mesti dibuka. Bahwa untuk bisa menyelesaikan masalah ini tidak bisa sendirian, tidak bisa apa. Dan bahkan ketika ada orang, Kang saya minta bantuan, saya jelas mengatakan di depan publik, Kang Yoto tidak punya duit untuk membantu itu. Ya, kalau Kang Yoto punya duit banyak, Kang Yoto tidak perlu merebut jabatan bupati. Karena saya tinggal bersedekah untuk bantuan itu. Kang Yoto perlu merebut jabatan bupati ini karena jabatan bupati itu memberi peluang. Satu, peluang pendayagunaan anggaran untuk menolong urusan-urusan publik. Ya. Yang kedua adalah punya peluang untuk mendayagunakan aparatur pemerintah untuk juga digunakan menolong problem publik. Yang ketiga adalah bisa membuat peraturan. Ya. Untuk apalagi? Untuk mengarahkan supaya kehidupan publik lebih baik lagi. Dan yang keempat, kepala daerah itu sekaligus menjadi juru bicara rakyatnya ketika berhadapan dengan provinsi, dengan pusat, dengan daerah lain. Dan disitulah kemudian saya mengatakan kalau pintu itu, kalau palu bupati, kalau tongkat bupati itu di tangan saya bilang saya akan gunakan untuk ini. 1, 2, 3, 4. Terus ada yang tanya, gimana Kang dengan anggaran yang terbatas? Saya jelaskan bahwa 850 miliar ini mungkin 2 tahun pertama kita pakai untuk membayar hutang, tapi bayangkan kalau kemudian kita pakai anggaran terkonsentrasi 300 miliar pertama kita fokuskan untuk bangun jalan, ya lumayan jalan yang bisa kita bangun. Kalau tahun keduanya kita perbaiki infrastruktur pertanian, lumayan jaringan irigasi embung yang kita bangun. Waktu itu bahasa gitu. Kalau kemudian keempatnya adalah pendidikan dan kemudian kesehatan, maka akan lumayan konkret bisa kita rasakan bersama-sama. Dan mengapa saya bilang kita perlu pakai anggaran terkonsentrasi, karena kalau anggarannya itu tidak terkonsentrasi pada tahun-tahun itu dipecah belah, maka akan ada daerah-daerah yang tidak akan dapat. Dan bukan karena tidak suka pemimpin kepada rakyat, tapi memang duitnya nggak ada. Nah, tapi dengan cara terkonsentrasi maka walaupun sedikit-sedikit maka semuanya menjadi dapat. Berapa PBD Bojonegoro? 850 miliar. Itu waktu Kang Yoto sebelum jadi? Enggak, ya waktu saya dilantik pertama kali 850 miliar. Lalu perlahan-lahan naik, belum ada migas. Setelah ada migas, saya selesai tahun 2018 itu APBD-nya kira-kira 2,7 atau 2,8 triliun. Wow. Jadi enggak terlalu besar. Baru setelah saya berhenti itu bom karena minyak peak production. Jadi 6-7 triliun gitu ya. Tapi yang menarik adalah penurunan kemiskinan bisa terjadi cukup luar biasa dari tahun 2008 sampai 2016 itulah dari nomor 3 menjadi nomor 11. Kalau saya tidak salah sampai sekarang posisi Bojonegoro masih di nomor 11 Jawa Timur. Artinya dengan anggaran yang cukup besar. Seharusnya lebih jauh lagi dong Kang. Itu belum mampu dikonversi menjadi peluang rakyat untuk keluar dari kemiskinan lebih cepat. Ini PR berarti untuk calon-calon Bojonegoro yang akan datang. Ini PR buat seterusnya. Karena kan memang kalau kita mau fokus kepada problem rakyat, itu kita harus serius pikirnya. Tapi kalau cuma sekedar apa yang dilihat dan dirasakan, itu jauh lebih mudah. Apalagi kalau kita membangun sesuatu yang terlihat, tangible, itu lebih gampang. Oke Kang.
Tadi kita membahas tentang perawalan dari Kang Yoto ketika baru mencalonkan diri. Nah ini kan pasti akan banyak ditiru, banyak didengarkan pada teman-teman yang lagi mencalonkan diri pertama kali nih untuk pilkada. Tapi Kang Yoto juga 2 kali menjabat. Ya. Tentunya mempertahankan kekuasaan atau jabatan itu juga perlu treatment. Ya. Dan treatment ini kan tidak gampang Kang. Kadang mereka merasa bahwa sebagai petahana kayak lebih gampang deh mungkin uang kosnya lebih ini. Tapi ternyata juga ada yang 2 kali lipat bahkan mungkin tidak jadi Kang. Apa treatment yang paling mujarab lah pengalaman Kang Yoto untuk sebagai petahana? Yang pertama dan utama adalah apa yang kamu janjikan harus kamu deliver. Yang kedua harus ada mekanisme asuransi publik yang Seperti membuat apa, Kang? publik itu bisa menagih janjinya. Nah, seperti apa itu pertanyaannya. Nah, tantangan pertama adalah kita harus sadar bahwa 5 tahun, 4 tahun itu waktu yang pendek. Dan sadar lagi yang kedua, kita tidak akan bisa mendeliver seluruh janji kita. Maka prioritas demi prioritas, tahap demi tahap, apa yang menjadi janji kita itu harus kita berikan. Tidak mudah karena kita pasti akan dihujat terus-menerus oleh lawan politik kita, oleh pendukung kita, kok belum. Dan itu harus kita terima dengan lapang dada dan ikhlas, ya. Karena memang itulah publik pada umumnya. Publik kan taunya hasil konkret, ya, tidak tahu proses itu semua. Nah, jadi mengubah janji politik menjadi program yang bersifat teknokratis itu kunci pertama. Nah, karena itu ketika menjabat jadi bupati, ini nanti teman-teman yang semua yang baru kepilih ya, itu jebakan pertama adalah tiba-tiba kita akan didatangi oleh pejabat. Lama-lama pejabat itu yang merintah kita, bukan kita yang merintah pejabat. Kang Yoto pernah pengalaman didatangi? Saya pernah punya pengalaman itu. Buruk Makanya, apa baik itu Kang gitu? Namanya lingkungan birokrasi itu pasti ingin menina bobokkan kita. Karena dia akan melayani kita. Memang didesain untuk melayani kita. Karena itu maka harus tahu betul bagaimana mengubah janji politik ini menjadi program-program yang bersifat teknokratis. Siapa yang harus dipanggil? Misalnya, Bapeda, Sekda, panggil apa? Begitu panggil pertama harus bisa mengatakan, ini janji saya kepada rakyat. Ya. Dan saya masih ingat mengatakan, begitu saya dilantik hari ini, siap pagi, malam saya kumpulkan semua pejabat senior. Saya balik bertanya, apa yang kalian pikirkan, apa program kalian, apa harapan kalian. Semua saya minta cerita satu persatu, saya catat. Baru saya ngomong, baik Bapak Ibu, saya tahu di antara Bapak Ibu sebagian besar tidak milih saya. Gitu kan? Tapi itu bagi saya masa lalu dan saya adalah bagian dari hari ini dan masa depan Bojonegoro. Nah, apakah Bapak Ibu mau membantu saya membayar janji saya kepada rakyat? Orang kalau dimaafkan kan pasti mau. Maka semua kemudian mengatakan siap dan dari situlah kemudian saya punya janji rakyat secara garis besar 1, 2, 3, 4 saya katakan. Nah, bantu saya untuk memastikan ini. Yang kedua saya bilang, apa yang do's and don't, apa yang nggak boleh dan apa yang harus dikerjakan. Yang harus dikerjakan adalah pastikan seluruh problem rakyat menjadi peluang solusi bagi pemerintah. Apa yang nggak boleh, jangan mengeluh, jangan pernah bilang bukan tanggung jawab, ya, bukan tanggung jawab kami. Karena umumnya pejabat itu paling gampang, wah ini pusat, ini provinsi, padahal masalahnya di situ. Yang lain paling juga ngomong, sudah saya usulkan ke Pak Bupati gitu. Jadi Bupati itu tempat saya salah. Udah di meja Bupati gitu, belum ditandatangani gitu kan. Nah, karena itu dengan cara itu pejabat itu punya latihan untuk ngomong bagaimana prosesnya. Ya. Lalu dengan dia tidak bisa menghindar. Lalu saya bilang lagi, jangan pernah bilang tidak ada uang. Padahal nyatanya nggak ada duit. Dengan cara itu pula, maka dia akan belajar menjelaskan bagaimana proses pemerintahan, bagaimana legislasi pemerintahan. Nah, yang terakhir tentu saja jangan korup ya. Jangan korup gitu. Dan saya tidak mau sombong, maka saya cuma mengatakan bantu saya menjadi orang baik. Caranya jangan kasih saya uang ya, supaya saya belajar menjadi orang baik. Dan ketika itu dideklar dan clear di depan kita konsisten, 3 bulan pertama, 6 bulan pertama, cobaan luar biasa. Orang nyoba ini ya, mau minta ini atau ngasih ini, itu kita harus konsisten ya.
Setelah clear seperti itu, maka kita bisa menuntut semua bekerja bersama-sama. Dan kita menjadi bagian dari sistem layanan dan sistem solusi untuk problem rakyat. Karena hakikatnya janji politik kita itu adalah solusi atas problem rakyat. Jadi itu yang penting. Nah, bagaimana memberi asuransi bahwa oke, karena ini kan nggak mungkin bisa kita. Iya, benar. Gimana orang yang sudah nagih janji, sudah dukung. Saya masih ingat ada orang yang nyembelih ayam, nyembelih kambing, jual sapinya hanya untuk mendukung saya. Saya mungkin nggak keluar duit, tapi pendukung-pendukung saya ternyata saya dengar juga banyak yang keluar duit. Dia nggak mau kalah, maka dia ngasih sangu kepada teman-temannya. Gimana cara saya membayar janji itu kan? Bahwa ini nggak ada duitnya, ini belum ada anggarannya. Maka saya pertama, nomor handphone saya bagikan kepada semua orang. Itu nomor handphone yang saya pakai dan kebetulan sampai sekarang saya nggak berubah nomornya. Dan itu masih ada yang disimpan. Masih ada sampai sekarang saya pakai. Ya. Nomor itu tidak pernah nomor itu saya bagikan. Diumumkan di radio, semua pendukung saya, motor-motor relawan saya semua pegang nomor handphone saya. Punya. Jadi dia merasa dekat karena setiap saat bisa SMS. Waktu itu belum ada WhatsApp, SMS saya. Dan saya SMS itu pasti saya urus. Awalnya kucing mati aja lapor saya. Ya. Lama-lama dia mulai belajar apa yang harus dilaporkan ke Kang Yoto. Ya, apa yang relevan untuk disampaikan Kang Yoto dan tidak. Karena ditanggapi serius, tadinya ada hanya mau nyoba, maka lama-lama menjadi tadinya komplain soal layanan ini. Lama-lama dia belajar juga. Nah, yang kedua, setiap Jumat jam 1 sampai jam 3 saya buka pendopo on air 2 radio. Siapapun boleh hadir di situ dan menyampaikan usulan atau problem publik atau bahkan banyak yang problem pribadinya disampaikan di situ. Nah, itu asuransi sebenarnya. Wah, jadi orang bisa nagih, bisa cross check. Kenapa kok belum, kenapa kok ini. Dan yang itu kemudian pelan-pelan menjadi pendidikan politik. Bahwa proses politik itu tidak seperti kita di ATM bawa duit, ambil kartu, uang pakai kartu ATM tik keluar. Enggak, semua ada prosesnya dan kalau enggak ada duitnya kita juga harus mengatakan memang tidak ada duitnya. Proses pembelajaran politik yang menarik gitu ya. Nah, yang ketiga tentu saya masih pergi ke kampung-kampung, masih pergi ke rakyat. Kenapa? Ternyata sederhana. Relawan-relawan mendukung saya itu punya hajatan, anaknya sunatan, saya datangi. Saya nggak bisa kasih duit, tapi kedatangan saya itu ternyata memberi kebahagiaan yang luar biasa. Wah, saya didatangi Kang Yoto, udah jadi bupati gitu kan. Nah, itu saya konsisten jalani sampai 10 tahun. Dan itu yang kemudian menjadi modal saya. Dan ketika orang yang keempat, ini yang penting adalah ketika proses-proses pemerintahan saya jalankan dengan sangat transparan, berapa jumlah duitnya dijadikan program apa, dan kemudian digunakan apa. Belakangan tahun 2014 ketika saya periode kedua, Bojonegoro kemudian diusulkan oleh pemerintah Indonesia menjadi percontohan dunia untuk subnational level buat open government partnership. Waktu itu Indonesia menyalonkan DKI, Aceh, dan ternyata oleh panel global dipilih Bojonegoro. Jadi terpilihnya itu bukan karena kita ikut lomba apa. Itu pelan-pelan dari 2008 memang kita udah mulai yang namanya bagaimana transparansi, bagaimana keterbukaan, bagaimana akuntabilitas, bagaimana keterlibatan banyak pihak dalam proses politik. Itu sejak awal memang sudah kita buka sedemikian rupa. Ya, itu saya kira di channel YouTube banyak itu soal kalau ditulis misalnya adalah Bojonegoro kepemimpinan Kang Yoto udah keluar kita lihat di Google juga banyak. Nah, dengan cara keterbukaan seperti ini, apalagi setelah e-gov masuk, mulai perencanaan sampai kepada pelaksanaan dan pelaporan itu bisa kita upload dan bisa diakses oleh publik, maka publik semakin percaya. Dan kepercayaan itu di kemudian hari memberi ruang kepada Pemkab Bojonegoro mendapatkan partisipasi rakyat yang luar biasa. Ya, saya masih ingat waktu membangun tanggul di Kanor namanya ya. Waktu itu adalah banjir itu kan tanggul. Kebetulan yang punya dana adalah Balai Besar dari pusat. Tapi tanahnya kan harus dari Bojonegoro. Bayangkan kita nggak punya duit. Tiba-tiba karena waktu mau tanggul jebol itu saya hadir dan bahkan kepala dinas pengairan saya suruh ngantor di situ.
rakyat percaya, dan ketika percaya, ketika mau dibangun dan saya bilang nggak ada duit, semua angkat tangan. Kami akan serahkan cuma-cuma Pak, gratis. Padahal hampir 16 kilo. Dan ternyata akhirnya tidak cuma 5.000 atau 10.000 gitu ya kira-kira. Semua bisa diselesaikan dalam tahun yang sama, pembebasan lahan dan bangun. Dan di Pendopo, dialog Jumat, itu sering orang bawa tanahnya. Pak, ini tolong nanti buat puskesmas di tempat kami di sini. Oh, cuma-cuma itu? Cuma-cuma. Waktu kami bangun tanah jembatan di Padangan, orang nyerahkan tanahnya lagi untuk bangun jembatan di kanan kirinya. Jadi kenapa? Yang saya rasakan adalah ketika rakyat itu percaya bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu adalah untuk memberi solusi adalah kepentingan mereka. Mereka rela kok berkorban. Waktu saya menjabat itu di akhir tahun periode saya itu kan kami mencanangkan bangun bung ya. Kalau nggak salah ada 300 sekian bung yang bisa kami bangun. Dan hampir semuanya itu Pemkab tidak beli tanah. Itu tanah yang disediakan oleh desa sendiri. Jadi sekali lagi ketika sesuatu itu bermanfaat buat rakyat, memberi solusi atas problemnya, rakyat akan berpartisipasi. Tapi once sekali pemimpin merasa menipu, rakyat merasa ditipu oleh pemimpinnya, dibohongi oleh pemimpinnya, dia akan sakit hati. Dan dengan berbagai cara. Ya. Oke. Nah, kalau di kampung kan beda, jaraknya dekat sekali kan. Mau pencitraan apa, mau pakai medsos apa untuk nipu, nggak bisa. Kelihatan sekali kok gitu. Oke, Kang, ini yang juga paling kita juga sering dengar hari ini. Ada banyak kepala daerah yang ingin mencaplok gagasan besar untuk memodernisasi visi misinya agar menarik konstituen politiknya. Seperti kita bikin smart city, padahal lampu merahnya cuma satu. Di kabupaten tersebut mungkin pengendaraan juga tidak tertib juga. Nah, kadang-kadang juga visi misi kan untuk menggairahkan. Tapi kalau tidak subjeknya tidak, objeknya tidak pas, kan kadang-kadang berlebihan, Kang. Tapi kalau terlalu biasa saja kan juga tidak membutuhkan. Nah, apa yang problem yang hari ini juga sering terjadi, Kang? Calon kepala daerah memberikan suatu platform visi misi yang sangat berat, bahkan mungkin dengan anggarannya saja tidak cukup itu suatu visi misi direalisasikan. Sebetulnya apa, Bang, yang harus dibangun? Dasar itu apa? Dasar pertama kali adalah dia harus concern betul, paham betul apa yang dikeluhkan oleh publik dan kemudian dirumuskan. Inilah 4 atau 5 masalah paling utama yang dihadapi oleh rakyat setempat. Ya. Variannya macam-macam, nanti di tiap lokasi beda-beda. Tapi ada 4 dulu misalnya, 5 yang itu utama. Nah soal kemudian tagline, saya setelah pikir-pikir saya bukan tagline bangun begini, enggak. Saya cek betul bagaimana psikologi orang Bojonegoro waktu itu. Orang Bojonegoro itu tiba-tiba merasa di bawah Lamongan. Yang waktu itu dipimpin oleh sahabat saya juga Pak Maspo, ya, Moncer Lamongan. Padahal waktu saya kecil orang Lamongan tuh banyak kerja di Bojonegoro. Sekarang orang Bojonegoro banyak kerja di Lamongan. Nah psikologi itu yang saya tangkap. Makanya saya mengatakan apa? Ayo kita bangun Bojonegoro ini melebihi Lamongan. Saya juga tidak menjanjikan loh. Kita akan bangun Bojonegoro melebihi Lamongan. Bahasanya ayo kita bangun Bojonegoro melebihi Lamongan. Kan ajakan. Jadi bersaing berarti, kan? Iya, bukan bersaing. Artinya apa? Dengan cara begitu maka orang akan terlibat secara emosional. Nah, dan saya tunjukkan apakah bisa. Ada ini peluangnya. Nah, logik ketika saya ditanya, apa Pak logikanya? Bisa nggak? Bisa, ini caranya. Ada hal-hal yang tidak pakai duit. Memberikan layanan yang baik, pendidikan yang baik, ada hal-hal yang sudah jalan dengan baik, layanan puskesmas, itu nggak perlu duit, tinggal kita konsisten aja. Yang nggak pakai duit, ayo kita lakukan sebaik-baiknya. Bahwa ada yang pakai duit, kita katakan, ini bertahap, apa yang paling mungkin kita lakukan. Waktu saya pertama kali nggak ada duit, ketemulah jalan bangun paving, sekarang mungkin paving dicemooh. Kenapa? Oh paving gampang rusak, paling cepat itu. Tapi kala itu ketika tidak ada duit, dan tadinya tanah menjadi paving, itu sesuatu yang sangat disyukuri. Dan terbukti kok waktu itu surveinya 80% orang puas dengan cara itu. Ya. Jadi konteks waktunya juga begitu. Nah saya yakin para calon kepala daerah sekarang itu dia punya konteks tempat, konteks situasi, konteks waktu
dan kemudian resources yang dimiliki itu yang akan memberi kekuatan dia untuk melakukan sesuatu nantinya. Dan memang akan ketahuan, disitulah saya merasa juga ketika saya bisa menjelaskan APBD Bojonegoro skenario ke depan, itu rakyat percaya, wah ternyata Kang Yoto tuh ngerti betul ya. Dan saya belajar, karena waktu itu saya belajar 15 kabupaten kota selama 3 tahun bagaimana proses budgetingnya. Jadi saya tahu benar bagaimana politik anggaran itu di Bojonegoro harusnya dijalankan. Dan ketika saya sampaikan kepada publik seperti itu, ternyata proses edukasi saya ini diterima dengan baik. Dan orang merasa jadi pinter gitu. Saya masih ingat modalnya selebaran, 1 lembar gini. Anggarannya berapa, kalau ini berapa, dan kalau ini digunakan begini akan jadi begini. Ini membangun hope, bukan sekedar mimpi, tapi harapan. Bedanya kalau mimpi, Anda mungkin tidak bisa memvalidasi. Kalau harapan adalah sesuatu yang bisa Anda validasi, minimal logik gitu ya. Bahwa ini bisa dilakukan. Kang, banyak kepala daerah yang baru jadi, itu sulit sekali untuk terhindari proyek untuk keterdekaan untuk kolusi dan nepotisme. Pasalnya banyak proyek kadang-kadang anggarannya belum datang tapi tuntutan masyarakat sudah. Kan mereka harus kadang-kadang jujur tapi juga komitmen terhadap janji. Ini kan jadi problem Kang. Banyak kepala daerah sebetulnya tidak berniat untuk korupsi. Tapi kenyataannya banyak proyek dituntut hari itu juga. Dan akhirnya mereka meminjam uang, terjebak dan akhirnya tertangkap tangan. Walaupun pada akhirnya mereka bersumpah saya tidak pernah melakukan ini. Apa yang dilakukan Kang Yoto sampai 2 periode ini? Keterbukaan. Kontrolnya Kang? Jadi bayangkan ya, kan gini ya, waktu dialog Jumat itu ada, misalnya ini contoh saya mulai. Ada dialog Jumat, orang minta bantuan duit. Oke. Ya, setelah itu saya bilang Kang Yoto, kalau mau itu prosesnya begini. Dan ini pun anggarannya harus dipikirkan mana yang paling penting. Apakah itu atau ini. Itu ada pertimbangannya. Setelah saya jelaskan dikit-dikit ngerti, dia ngomong, Kang saya nggak mau, saya minta duit ya Kang Yoto aja. Ya, iya. Saya minta bantuan pribadi. Karena banyak rakyat saya waktu itu yang tidak bisa memisahkan Kang Yoto sebagai pejabat publik atau Kang Yoto adalah pribadi atau pribadi yang di publik. Betul. Lah, apa yang saya lakukan kemudian adalah saya harus memperjelas bahwa itulah sebabnya pendapatan saya awal-awal diumumkan oleh bagian umum. Berapa pendapatan? Berapa waktu itu Kang? Saya ingat Kang Gaji saya waktu itu dengan seluruh tunjangannya adalah 6.250.000. Oke. Kemudian zaman itu kalau saya pergi kemana-mana itu uang hariannya 400.000 atau berapa. Lalu tunjangan operasional sebagai bupati itu adalah 350 juta. Ada 600 juta 250-nya bupati, saya 350. Tapi ini uang yang bisa digunakan dan harus dipertanggungjawabkan. Bukan uang yang diambil. Ya. Nah, uang yang bisa saya ambil yaitu nanti belakangan ada namanya jasa pungut. Yaitu insentif dari capaian pajak. Ya. Capaian pajak itu ada uangnya. Dan saya ngomong terus terang, uangnya saya berapa? Nah uang itu saya bilang, uang ini saya mohon maaf, kalau ini saya berikan maka saya dolim. Kenapa saya dolim? Karena anak saya kecil-kecil gak bisa kuliah. Sementara saya dengan istri saya waktu itu adalah konsentrasi di Bojonegoro. Saya gak punya pendapatan lain. Jadi saya ngomong terus terang pada orang yang hadir, saya mohon maaf. Kalau ini saya bagi kepada kalian, saya dolim kepada anak saya. Karena anak saya gak bisa sekolah, gak bisa kuliah. Siapa yang akan ngurus anak saya? Jadi saya mohon izin uang ini yang saya pakai untuk biayai anak sekolah saya. Belakangan saya kemudian lucu lagi. Tiba-tiba ada orang datang, Pak saya tuh punya utang sawah ini. Nah duit saya itu, jasa pungut itu, insentif itulah yang kemudian itu ya sudahlah. Ini saya jadi beli tanah. Makanya saya punya tanah kecil-kecil berserakan tuh gara-gara itu. Gitu ya. Tanah-tanah di mana tuh murah di Bojonegoro. Ya gara-gara ada orang yang punya utang, minta tolong dan seterusnya itu. Dan itu ketika anak saya sudah selesai kuliah, saya tidak terganggu. Nah ini, tapi pada dalam hal di mana misalnya ketika ada proyek migas di Bojonegoro, sayalah yang di depan membela agar tenaga kerja lokal kasar diberikan Bojonegoro. Agar pengusaha-pengusaha lokal dilibatkan di situ.
Sampai saya bikin perda optimalisasi lokal konten. Itulah cara saya membela rakyat saya. Itulah cara saya membuat rakyat saya punya peluang pendapatan. Saya nggak bisa ngasih duit, tapi saya bisa memberi peluang dengan cara itu lewat kekuasaan yang saya miliki. Jadi saya harus mengedukasi kepada publik hal-hal seperti ini. Ya, jadi supaya betul-betul bisa membedakan mana Kang Yoto pribadi dan mana Kang Yoto menjadi pejabat bupati. Dan saya dapat nasihat yang sangat berharga waktu itu dari almarhum Pak Yono, Bupati Pacitan. Ya, waktu itu kan aplikasi. Saya masih ingat saya telepon, Pak ini kalau ada permintaan begini-begini, Dek kalau kamu nggak punya duit jangan kasih. Sekali kamu kasih, kamu akan ditepuk tangani orang. Tapi kalau itu duitnya tidak benar, nanti kalau kamu kena kasus hukum, nggak ada satupun yang bisa menolong Dik Yoto. Dik Yoto yang akan menghadapi. Jadi nggak apa-apa. Kamu nggak usah silau oleh tepuk tangan dan pujian. Itu nasihat yang sangat berharga. Maka saya dikritik, dicemooh, pelit apa, saya terima. Sulit, iya. Saya terima. Memang itu faktanya hidup saya kok. Oke Kang, jadi ini kenapa? Ini pribadi ini kan hari ini Kang Bojonegoro kan jadi sorotan nasional lah. Ya, karena ada perdebatan yang kita pikir anekdot lah, lucu gitu loh. Itu karena momentumnya, karena Bojonegoro ini seperti Kang Yoto bilang sudah APBD yang besar sehingga mereka tidak perlu lagi berdebat dengan visi misi yang berat. Tapi juga pertontonan figur publik kita tuh di Bojonegoro gimana menurut Kang Yoto? Apa yang menyebabkan mereka tuh seperti seakan-akan enteng sekali, wakilnya seakan-akan tidak mau berdebat secara ini. Apa pendapat Kang Yoto? Sebenarnya kalau saya lihat debat yang tidak jadi itu lebih kepada soal prosedur yang belum clear ya. Clear bagi KPU, clear bagi yang lain, tapi masih ada ketidakpuasan pasangan yang belum tersalurkan dengan baik. Jadi seharusnya itu tuntas sebelum panggung perdebatan dilakukan ya. Dan artinya riak-riak protes kan masih ada. Harusnya dituntaskan, kasih forum yang cukup untuk kemudian menuntaskan. Jadi sumber perbedaannya apa dan kemudian dicari solusinya. Kalau perlu otoritas lebih tinggi, otoritas siapa yang harus mutus. Dan begitu once itu putus, ya udah selesai. Harusnya gitu. Dan debat dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Sehingga apa sih sebenarnya yang menjadi komitmen, menjadi program para pasangan ini betul-betul bisa dinikmati oleh rakyat ya, yang menjadi pemilik kedaulatan yang sebenarnya dan dia harus milih seperti itu. Saya kira ini kita akan masih menunggu saya kira ya di Bojonegoro dan tapi kan bukan salurannya satu-satunya bukan debat kan. Jadi saya yakin interaksi para kandidat dengan rakyat sekarang sudah terjadi. Dan rakyat akan mulai menilai mana yang betul-betul pemimpin yang kira-kira akan taking the problem and turning the problem as a government solution. Jadi gimana kira-kira siapa di antara calon pemimpin ini yang akan betul-betul mengerti problem rakyat. Ya, karena gini dilemanya ya. APBD tinggi, kemudian infrastruktur jalan sudah bagus karena memang punya duit untuk bangun itu tidak otomatis kemudian rakyat ini punya pendapatan, gitu ya. Saya dulu sering mengatakan kalau infrastruktur bagus, ya belanja pemerintah bagus, tapi duitnya banyak keluar dan rakyat tidak punya mekanisme untuk membuat pendapatan, tidak punya alat ekonomi untuk punya pendapatan, itu bisa burung. Ya, yang burung yang kecil tapi di dalam sangkar emas, ya itu yang saya selalu nyebut ini bahaya ke depan dan saya bisa dicek pidato saya di hari Hardiknas di YouTube masih ada, saya selalu mengingatkan itu secara kolektif bersama. Nah, kenapa? Karena membangun jalan infrastruktur itu tidak langsung memberi dampak kepada kesejahteraan rakyat, kecuali jalan itu diikuti dengan ada industri padat karya di situ. Jalan diikuti dengan peluang di situ sudah ada produk pertanian yang bisa diangkut lebih efisien. Di situ ada sentra-sentra ekonomi yang rakyat punya peluang pendapatan. Baru itu direct impact-nya akan terjadi. Tapi kalau tidak, maka orang menikmati jalan tapi nggak punya duit, lama-lama stres. Ya, mau stres. Jadi itulah yang membuat kemudian tidak tumbuh. Nah,
Kalau pemerintah tidak bisa menciptakan lingkungan, maka harus dipastikan anak-anak orang miskin boleh lahir miskin, bagaimana jangan nanti besar menjadi orang miskin. Itu artinya apa? Investasi di sektor pendidikan menjadi kata kunci untuk itu. Oke. Ya. Dan saya yakin rakyat Bojonegoro cukup cerdas memahami ini. Dan saya yakin ini akan menjadi momentum buat rakyat Bojonegoro untuk menentukan siapa pemimpinnya yang betul-betul akan membantu memberi solusi bagi masa depan bersama. Oke, Kang. Ini Dan debat itu akan ditunggu orang menurut saya dalam konteks itu. tapi memang ada gak Kang ngobrol-ngobrol kayak gitu soal visi misinya udah jelas? Ada kok, saya lihat, saya baca ya. Ada nggak Pak calon yang kontak Kang Yoto? Oh, ada. Dan Secara bahkan, pribadi minta tolong. Iya, bahkan rela hati belajar ke saya. Oke, ini Kang. Dan saya seneng karena saya suka mengatakan, saya ini buku tua, boleh dibuka, boleh ditutup, boleh ditinggalkan. Kang Yoto ini kan hampir secara kapital sosial dan politik 2 kali Kang periode. Tapi kita juga tidak melupakan Kang Yoto pernah nyalon juga kemarin. Iya, dan saya udah kalah juga berkali-kali. Apalah ini kan menarik Kang. Di tempat Kang Yoto sendiri, apa alasan yang membuat ini berbeda konteksnya? Gini, kebaikanmu itu bagus untuk diomongkan. Tapi untuk dipilih ternyata tidak cukup kebaikanmu. Oke, ini hasil kesimpulan sosiologis saya ini ya. Jadi inilah logika bahwa kalau mau memilih itu adalah ya saya kalau diomongkan dia mana perlu kebaikanmu enak diomongkan. Tapi kalau untuk memilih bukan logika kebaikan, logika siapa yang ngasih duit gitu kan. Jadi berbeda antara pilkada dan caleg kemarin kan perilakunya. Siapa? Secara politik. Tergantung kalau kontestasi ini ternyata juga sama-sama harus menyiapkan uang, ya kira-kira pasti akan berpengaruh uangnya itu. Tapi kalau sama-sama tidak memberi atau sama-sama memberi itu beda lagi berapa yang disepakati misalnya. Atau pengertian orang Bojonegoro terhadap Kang Yoto pada saat itu. Wah kalau Kang Yoto sudah jadi DPR RI kan udah paling kita nomor 2 ini kan ngurusin banyak wilayah. Ya bisa juga seperti itu. Semua masih serba mungkin dan saya tidak menutup mata dengan itu. Makanya saya nggak ada kecewa, nggak ada sakit hati sama sekali. Kenapa? Karena memang selama saya punya peluang untuk menawarkan diri menjadi orang yang ngurus publik, saya akan lakukan. Dan itu tugas hidup saya. Kecuali saya udah nggak mau lagi, ya udahlah saya tak jadi guru aja gitu. Tidak ada peluang rasanya kalau saya, karena kan gini, kenapa kok waktu itu saya nyalon? Karena di survei kan kelihatan ada peluang, ya ada peluang. Dan kalau kemudian ada peluang, tidak semua orang punya pengalaman seperti saya dan kalau orang seperti saya yang pernah punya pengalaman tidak mau rasanya rugi Indonesia ini gitu. Pernah memberi kesempatan kepada saya lewat pendidikan dan lewat pengalaman menjadi bupati maupun DPR. Nah karena itulah saya mau. Itulah tanggung jawab saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya tidak jadi kan yang memutuskan bukan saya, yang memutuskan kan yang pilih gitu ya. Dan saya ikhlas diputus dengan apapun itu. Oke kan. Ridho. Caleg 2000 pemilihan calon legislatif 2024 ini kan sebetulnya juga potret akan terjadi pada pilkada serentak. Jika maksudmu yang mana itu? Maksudmu misalnya kita anggap ya generalitas misalnya Kang. Soal politik uangnya atau soal apa? Ya politik uang, terus rata-rata kan biasanya kan kalau semakin tinggi kos politiknya juga berpengaruh dong kepada kontestasi pilkada. Nah, seperti saya kembali lagi kepada Kang Yoto tadi bahwa mereka ini figurnya sebetulnya harus putra daerah apa enggak Kang? Kan rata-rata putra daerah punya keuntungan tersendiri Kang. Yang di mana itu? Ya banyak konteks. Di kabupaten saya Pamekasan putra daerah berperang dengan calon di orang luar tapi kompeten Kang. Jadi ada pengaruh juga yang sangat korelasinya cukup tinggi antara caleg yang terjadi kemarin sama pilkada yang akan datang ini Kang. Saya merasa bahwa pilkada sedikit pasti berbeda dengan pileg ya. Karena pileg tuh calonnya banyak sekali. Tapi kalau pilkada kan bisa difokuskan calonnya cuma 2 pasang, calonnya 1 pasang, calonnya 3 pasang sehingga efek psikologisnya lebih kelihatan bahwa dia berhadapan dengan pasangan. Efek yang kedua adalah dia udah punya memori kolektif belajar. Kalau dipimpin orang yang begini akan mengatakan begini, yang begini akan begini. Itu akan sangat mempengaruhi pilihan rakyat kepada calon-calon ini. Dan apakah kemudian putra daerah atau tidak itu berpengaruh tidak, itu tergantung memori kolektif yang ada di daerah tersebut.
Kalau ternyata memori kolektif di daerah tersebut adalah orang luar tapi sangat baik, maka biasanya justifikasi daerah non daerah tidak laku. Tapi kalau pernah dipimpin oleh orang luar yang jelek, maka itu pasti akan muncul sentimen itu. Oke. Ya. Kang, terakhir nih. Kang Yoto memilih menjadi pendidik kembali atau politisi? Kita akan lihat Kang, banyak yang orang yang sudah selesai memimpin jabatan ada post power syndrome yang biasanya kita melakukan kebijakan publik, mengelola publik, tiba-tiba di masa yang sudah sangat tenang ada pikiran lagi kalau kita tidak melayani publik. Kang Yoto bagaimana? Saya sampai sekarang masih politisi. Masih politisi. Saya masih pengurus, saya ketua koordinator kebijakan publik di Partai Nasdem. Artinya saya masih politisi, tapi saya pendidik. Saya di kampus, saya di UID yang memang itu untuk mendidik publik. Sesungguhnya passion saya adalah pendidik. Makanya saya di kampus dan waktu saya jadi pimpinan partai, maka semua itu pendidikan yang saya jalankan. Karena itu passion hidup saya. Tapi saya tidak bisa jauh dari politik. Kenapa? Karena politik itu instrumen yang mengatur langsung kehidupan publik. Jadi saya perlu politik baik untuk mendapatkan materi pendidikan maupun untuk menanamkan, memperjuangkan misi-misi kebaikan buat kehidupan ini. Jadi saya pasti akan di politik sampai saya nggak bisa lagi. Makanya kalau bahasa saya politik itu keharusan. Ngajar itu panggilan hidup. Tapi Kang Yoto sepakat nggak? Kita ingatkan ucapan Budiman Sujatmiko dulu. Saya ini manusia politik, makanya saya harus butuh kekuasaan. Kalau seperti ini gimana Kang? Saya sepanjang dapat peluang kekuasaan dan kamu kompeten, maka kamu tidak boleh menolak. Bahasa saya begini, saya tidak berdoa, saya tidak berharap, tapi kalau at the moment saya harus pada posisi itu dan saya yakin saya bisa berkontribusi, saya akan jalani. Wow, berarti teman-teman Kang Yoto ini ada kemungkinan besar juga pengabdiannya masih tidak selesai. Bisa berulang dong Kang? Iya, tadi udah cukup jelas saya kira statement saya. Oke, terima kasih Kang Yoto. Ini kira-kira Kang Yoto mau nggak kalau seandainya pilkada di 2029 publik meminta Kang Yoto kembali? Saya nggak yakin ada publik yang minta saya. Tapi setidaknya saya dengan senang hati siapapun yang nanti menang di pilkada, saya mau menjadi kawan ngobrolnya pendidiknya. Untuk stafnya, untuk apa, supaya bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh pemimpin baru dan kemudian bisa mendeliver janjinya kepada rakyat dengan baik. Jadi penasehat, bupati dan wakil bupati Bojonegoro sudah tersedia. Kang Yoto membuka diri. Ya apalagi saya ketua partai di DPP kan berarti saya punya peluang untuk siapapun yang memang ada sedikit minat untuk menjadi bupati, wali kota atau gubernur yang serius, itu bisa tuh kita bagian melayani. Dan kebetulan Partai Nasdem kan memang ada program itu, mendampingi dan mendidik lebih baik. Jadi saya bisa kemungkinan kalau saya terlibat di Nasdem ada kemungkinan dong Kang, Ya, kayak saya ini. Bisa. Oh baik. Terima kasih Kang Yoto.